Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Kusuma Nafiah dari kelompok Polandia mata kuliah pengembangan media pembelajaran IPA. Di sini pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana cara penerapan atau cara pengaplikasian penggunaan media visual kartu kata dalam pembelajaran IPA kompetensi tata bahasa atau kompetensi gramatikal. Sebagai seorang guru, pastinya sebelum memulai pembelajaran, jauh sebelum itu akan menyiapkan sebuah media yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk memudahkan seorang siswa atau peserta didik dalam memahami materi yang akan mereka ajarkan. Nah, pada kesempatan kali ini media yang saya gunakan adalah media kartu kata. Media kartu kata ini saya memanfaatkan kertas karton sebagai bahan dasar utamanya. Saya membentuk kartu kata ini menjadi potongan-potongan puzzle, tapi tidak harus menjadi potongan puzzle ya, karena dalam kartu kata ini kita bisa membentuk kartu tersebut menjadi berbagai macam bentuk secara kreatif, misalkan menjadi bentuk pulau-pulau di Indonesia ataupun menjadi bentuk-bentuk rumah adat di Indonesia. Kemudian selanjutnya ketika pembelajaran berlangsung, sebelum itu pengajar akan membagi pembelajar menjadi 4 kelompok. Kemudian 4 kelompok tersebut akan mendapatkan kartu, 2 kelompok mendapatkan kartu bergambar dan 2 kelompok mendapatkan kartu bermakna. Jadi 2 kelompok mendapatkan kartu bermakna seperti ini, kemudian 2 kelompok yang lain akan mendapatkan kartu bergambar seperti ini. Nah, selanjutnya kelompok yang mendapatkan kartu yang berbeda akan saling bekerja sama untuk mencari pasangan atau memasangkan kartu-kartu tersebut. Nah, selanjutnya kelompok tersebut setelah memasangkan kan seperti ini. Jadi akan dipasangkan seperti ini sesuai dengan maknanya. Jadi seperti ini. Mereka kemudian pembelajar yang telah menemukan atau sudah menemukan pasangan dari kartu bergambar dan juga kartu bermakna ini akan mengacungkan tangan untuk ditunjuk oleh pengajar untuk membacakan atau menyebutkan kartu makna ini. Jadi di sini pembelajar ditekankan pada kompetensi bahasa untuk dalam penyebutan arti dari sebuah gambar. Kemudian setelah itu kelompok-kelompok yang lain ketika ada yang mengacungkan tangan tersebut akan memberikan tanggapan apakah benar itu adalah pasangan dari kartu-kartu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini pengajar dan pembelajar akan saling berdiskusi untuk mencari tahu apa sih artinya dari ini, kartu makna ini, dan juga dari kartu bermakna ini, kartu bergambar ini. Jadi ada interaksi antara pengajar dan juga pembelajar dalam proses pembelajaran yang menggunakan media kartu kata tersebut. Nah, selanjutnya pengajar akan menanyakan kepada pembelajar apakah
ada materi yang mereka belum paham, atau adakah dari mereka yang masih kesulitan dalam menyebutkan atau membacakan kartu makna yang sudah didapatkan tersebut. Kemudian guru akan membacakan, kemudian mereka menirukan secara pelan agar pengucapan mereka tersebut benar. Jadi dua kelompok mendapatkan kartu bermakna seperti ini, kemudian dua kelompok yang lain akan mendapatkan kartu bergambar seperti ini. Nah, selanjutnya kelompok yang mendapatkan kartu yang berbeda akan saling bekerja sama untuk mencari pasangan atau memasangkan kartu-kartu tersebut. Nah, selanjutnya kelompok tersebut setelah memasangkan kan seperti ini, jadi akan dipasangkan seperti ini sesuai dengan maknanya. Jadi seperti ini. Mereka kemudian pembelajar yang telah menemukan atau sudah menemukan pasangan dari kartu bergambar dan juga kartu bermakna ini akan mengacungkan tangan untuk ditunjuk oleh pengajar untuk membacakan atau menyebutkan kartu makna ini. Jadi di sini pembelajar ditekankan pada kompetensi bahasa untuk dalam penyebutan sebuah arti dari sebuah gambar. Kemudian setelah itu kelompok-kelompok yang lain ketika ada yang mengacungkan tangan tersebut akan memberikan tanggapan apakah benar itu adalah pasangan dari kartu-kartu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini pengajar dan pembelajar akan saling berdiskusi untuk mencari tahu apa sih artinya dari ini, kartu makna ini, dan juga dari kartu bermakna ini, kartu bergambar ini. Jadi ada interaksi antara pengajar dan juga pembelajar dalam proses pembelajaran yang menggunakan media kartu kata tersebut. Nah, selanjutnya pengajar akan menanyakan kepada pembelajar apakah ada materi yang mereka belum paham, atau adakah dari mereka yang masih kesulitan dalam menyebutkan atau membacakan kartu makna yang sudah didapatkan tersebut. Kemudian guru akan membacakan, kemudian mereka menirukan secara pelan agar pengucapan mereka tersebut benar. Demikian tadi adalah cara penggunaan atau cara pengaplikasian media kartu kata dalam pembelajaran MIPA kompetensi tata bahasa atau kompetensi gramatikal. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menggunakan media visual kartu kata, yaitu langkah pertama, pembelajar dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Setelah itu, setiap kelompok akan diberikan beberapa kartu kata. Jadi 2 kelompok diberikan beberapa kartu yang berisi kata atau makna, dan 2 kelompok yang lain
akan diberikan kartu yang berisi gambar. Setelah itu, dua kelompok yang memegang kartu yang berbeda akan saling bekerja sama untuk mencari gambar dari kata tersebut atau mencari arti kata dari gambar tersebut. Kemudian, dua kelompok tersebut akan mengelompokkan gambar sesuai dengan maknanya. Nah, contohnya kelompok 1 dan kelompok 2 dapat kartu isi kata yaitu huruf vokal. Nah, contohnya dapat A. Terus kelompok 1 dan kelompok 2 cari A itu gambarnya yang mana. Nah, A ayam atau I ikan. Terus kelompok 3 sama kelompok 4 dapatnya gambar. Nah, gambar yaitu gambar suku kata, contohnya gambar suku kata. Terus suku katanya BO, yaitu BO. Terus cari BO itu apa? Contohnya gambarnya BO yaitu bola. MA itu apa? MA gambarnya mata gitu. Setelah itu, setiap pasang gambar dan maknanya tersebut akan dibacakan oleh juru bicara kelompok. Jadi setelah juru bicara kelompok sudah baca, terus kemudian kelompok yang lain akan menanggapi hasil dari kelompok tersebut. Dan langkah terakhir yaitu selanjutnya guru atau pengajar akan menjelaskan maksud dari kartu kata tersebut kepada pembelajar. Saya Yuli Ananda selanjutnya juga akan menjelaskan penggunaan media pembelajaran BIPA. Nah, kelompok kami telah memilih kartu kata sebagai media pembelajaran BIPA. Bagaimana penggunaan media kartu kata pada pembelajaran BIPA? Penerapan media kartu kata pada pembelajaran BIPA ini sangat mudah dilakukan, terutama bagi pemula untuk belajar BIPA. Yang pertama adalah guru membagi 4 kelompok pada pembelajar. Lalu selanjutnya setelah dibagi menjadi 4 kelompok, setiap 2 kelompok diberi satu kata yang berbeda. 2 kelompok pertama akan diberikan satu kata berupa isi atau makna. Nah, 2 kelompok selanjutnya akan diberikan berupa gambar. Lalu setelah masing-masing kelompok memegang kartu, maka setiap kelompok harus bekerja sama untuk mencari pasangan dari kartu tersebut, yaitu apabila kelompok yang pertama memegang kartu kata berupa gambar, maka harus mencari pasangannya, yaitu yang berupa makna dari gambar tersebut. Setiap makna dan gambar sudah selesai dipasangkan, lalu dibacakan oleh juru bicara pada setiap kelompok. Kemudian, kelompok yang lain harus menanggapi apa yang telah dibacakan oleh juru bicara pada setiap kelompok. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah pengajar menjelaskan maksud dari arti kartu kata kepada pembelajar BIPA.